Selanjutnya kami persilakan kepada Kiai Haji Aris Munandar Al-Fatah untuk menyampaikan materi yang paling utama, yaitu tentang sistem pengkaderan Rasulullah. Waktunya 30 menit sampai azan zuhur. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghaina al izzata li ghairihi adzallana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengurus Ma'had Ali Tahfidzul Quran Mardatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para narasumber yang berkenan hadir, ada Kiai Haji Ustadz Umar Sanusi dari Klaten, ada Ustadz Agus yang menjadi kepala Biro Kaderisasi di Dewan Dakwah, ada Ustadz Lutfi ya, Muhammad Lutfi Al-Hafidh, dan begitu juga ada Ustadzah Fatimah. Kita hadirkan karena pondok kita ini adalah pondok putri, sehingga wajah pengenalannya kita pengen kenalkan dengan para pengelola yang dari kalangan ummahat. Alhamdulillah kita ketemu di sini dalam acara lokakarya dari sekian mata rantai kegiatan perencanaan pendirian Ma'had Ali Mardatillah untuk tahfidzul Quran ini. Saya sebut mata rantai karena proses untuk transfer knowledge tentang apa itu pondok pesantren, bagaimana manhajnya, itu sudah kita lakukan setiap hari Sabtu. Kemudian proses hearing kepada masyarakat untuk menjadi pendukung inti dalam bentuk gathering juga sudah kita lakukan. Studi banding ke berbagai tempat, bahkan mengikuti berbagai event yang dikaitkan dengan pendirian pesantren sudah kita lakukan. Rasanya kita sudah begitu banyak dan kita seolah sudah capek. Betul apa tidak Bapak Ibu? Kita wis akeh dan capek, tapi sesungguhnya ini urung memulai, Pak. Nah, kita baru mulai merancang, baru mulai apa nih? Merancang. Maka mohon maaf sekali, izinkan saya untuk waktu yang singkat ini sampai duhur itu saya pakai untuk prolog saja terhadap paparan saya, karena harapan saya tentunya dalam proses ini ada waktu sekitar 1,5 jam, tapi kita diberi waktu setengah jam. Tentu ini tidak memungkinkan untuk kita paparkan semua, tapi saya ingin menceritakan yang pertama. Coba dibuka dari materi awal paling pertama, terus. Nah, materi yang saya susun ini, saya susun sudah sejak tahun, saya rapikan sejak tahun 2007, sejak kami diamanai untuk mendirikan pesantren At-Taqwa di Juwiring ini. Dan saya masih ingat saya bikin materi ini itu sambil menemani kakak saya Mbak Lis di rumahnya sedang masak, saya sambil nyusun apa ini materi. Maka kemudian apa ini beliau nyusun jadi makanan, saya nyusun jadi apa ini sekarang ini. Akibat dari ini jadilah 45
Sekolah Tinggi Tahfidzul Quran. Nah, jadi ini yang kemudian saya pengen berbagi kenapa kita sekarang ini pengen mendirikan apa yang disebut dengan Ma'had Ali ini. Kalau tadi Ustadz Umar Sanusi itu mengawali pembinaan itu dari kecil, apakah itu juga bagus? Sangat bagus sekali. Bahkan kalau mampu, saya lebih menyarankan untuk memulai pekerjaan ini dari pengkaderan sejak apa ini? Kecil. Ya. Tapi kita memilih ini sesungguhnya ada beberapa alasan strategis. Ya. Alasan strategis yang pertama, bagaimanapun kader yang mau kita tempatkan di tempat kita ini harus under shadow namanya, harus berada di bawah bayang-bayang pemahaman akidah, fikrah, prinsip, manhaj, semua ada di tangan apa nih? Kita. Jangan sampai orang yang akan mendidik di tempat kita ini orang yang manhajnya belum jelas, akidahnya kagak jelas, kemudian fikrahnya nggak jelas, rohnya nggak jelas, kemudian goyahnya bahkan nggak jelas. Lah inilah kemudian kita ini memilih pengkaderan itu dimulai dari Ma'had Ali itu karena pengen setidaknya menyamakan 9 prinsip. Saya ulangi, pengen menyamakan 9 apa ini? Prinsip. 1, menyamakan goyahnya mereka, tujuan hidupnya itu harus diluruskan dulu. Yang kedua adalah akidah mereka. Akidah mereka harus menggunakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu menjadi akar dari inti umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah harus disamakan al-fahmu, pemahamannya terlebih dahulu. Pemahamannya apa? Pemahamannya ini, pemahamannya itu harus membangun pemahaman Islam yang syumuliyah, yang komprehensif, yang menyeluruh, tidak parsial-parsial, tidak parsial-parsial, sebagaimana perintah Allah udkhulu fis-silmi kafah. Itu pemahaman itu harus utuh sebagaimana dipahami oleh ulama-ulama terpercaya dimulai dari kalangan sahabat sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai selanjutnya. Lalu yang keempat itu adalah hadaf. Hadaf itu artinya adalah sasaran. Sasaran gerak kita di sini sesungguhnya sebagaimana sasaran itu diletakkan, dibebankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ta'bidun nas li rabbihim wa iqamatu khilafah ala minhajin nubuwah. Membikin manusia itu bisa beribadah kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Lalu target atau sasaran yang kedua adalah menegakkan kekuasaan Allah di muka bumi. Untuk beberapa saat ini saya menghindari kata khilafah, padahal ayatnya memang bunyinya pakai apa nih? Khilafah. Cuman saya biar tidak dituduh HTI saja. Tapi aslinya adalah menegakkan khilafah di muka bumi sebagaimana perintah apa nih? Allah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentu khilafah atau kekuasaan itu alamat minhajin nubuwah, sebagaimana konsep yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergeser dari Nabi Muhammad, apapun bentuk pendidikannya, jangan bergeser dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya saya ingin menegaskan kembali tujuan daripada Ma'had Ali ini sebagaimana sudah kami letakkan dahulu oleh para pendahulu kami, tepatnya adalah ahli hadis yang kebetulan jadi ketua Dewan Dakwah, beliau Bapak Ahmad Khusnan, itu menulis khitoh ini Pak. Khitoh inilah yang ditulis untuk dijalankan di Ma'had Ali Ashkarimah. Apa itu? Ma'had Mardotilah ini adalah sebagai wadah estafet pengkaderan. Ini penting untuk ditulis semuanya ini ya. Wadah estafet pengkaderan
yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mencetak ulama amilin yang berdifisabilillah, yang berdedikasi sebagai seorang da'iyah sama muallim atau muallimah, muhafid, penjaga Quran itu namanya muhafid, dan muhafidah, serta yang terakhir berdedikasi sebagai mujahid fi sabilillah. Nah, kelima ini itu adalah posisi yang terindah dalam hidup seorang muslim. Pertama, kalau dia sampai pada makomnya sebagai ulama, orang yang mampu menguasai ilmu, maka Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ketika dia sampai pada makomnya, kita didik, ternyata kelasnya hanya sampai mampu menjadi dai, penyeru, mubalek, tukang menyampaikan agama, maka itu pun juga profesi yang paling baik. Karena Allah berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Manakah profesi yang paling baik dibanding menjadi orang yang menyeru kepada Allah? Bayangkan ya, kalau menjadi mubalik seperti Kiai Ahmad Dahlan, betapa mulianya gurunya, betapa mulianya yang mengajarkannya, betapa mulianya orang yang memfasilitasinya, karena kemudian dakwahnya dia, tablignya dia di Muhammadiyah ini mampu menerjang, menembus kepada belahan dunia manapun. Wah, itu hebat sekali, hebat sekali. Jadilah kemudian kita nanti cetakannya itu menjadi dai ilallah. Yang kedua kemudian menjadi muallim, apalagi kita cetakan ini itu adalah menjadi muallim Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kalian itu yang menjadi profesi belajar Quran dan mengajarkannya. Kalau mengacu pengen membentuk generasi Rabbani sebagaimana arahannya Ustadz Sanusi tadi, jelas Allah ingatkan kepada kita, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi Rabbani itu kerjaannya belajar kitab, belajar Quran, atau mengajarkannya. Kalau nggak ngajar, belajar. Dan itulah aktivitas akademi yang ada di Ma'had Mardotilah ini. Kalau dia tidak berposisi belajar, berarti dia ngajar. Kalau tidak mengajar, berarti dia harus apa nih? Belajar. Kalau belum cukup ilmunya ya belajar, kalau sudah ada ilmunya ya diajarkan. Itu kaidahnya. Lalu bagaimana? Berikutnya adalah muhafid, luar biasa. Makom yang sangat luar biasa yang kita terangkan di saat gathering kemarin, betapa mulianya Allah memilih seseorang itu menjadi seorang apa ini? Muhafid. Apalagi hafalannya ini yang 30 juz ini mutkin, matin, dan bersanad nyambung kepada Rasulullah. Rasulullah nyambung kepada Jibril, Jibril kepada Allah. Masya Allah, ada manusia seperti itu. Dan mohon maaf, tidak dalam rangka melebih-lebihkan. Beliau ini, Ustadz Muhammad Lutfi ini, yang kebetulan mantunya Ustadzah Fatimah ini, murid kami. Dan kemudian terus belajar Al-Quran secara terus-menerus, hingga Allah takdirkan mendapatkan sanad yang nyambung sampai Rasulullah SAW. Bagaimana kalau Ustadz Muhammad Lutfi itu anaknya bapak, anaknya kita semua, Masya Allah, luar biasa, mulia sekali, menjadi penjaga Al-Quran. Sebagaimana itu dipilih oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lah, bagaimana cara Allah menjaga Quran itu? Ya melalui para khufat-khufat ini, Pak. Para khufat-khufat ini. Ini maka proses itu dilakukan dengan apa nih? Dengan baik. Dan saya kira
kalau ini proses ini kita lanjutkan, yang nanti akan dapat mantu hafid bahkan bersanad itu bukan saja Ustadzah Fatimah, betul nggak Bu? Ibu-ibu pengen nggak? Pengen juga ya? Nah iya, siapkan dulu, karena ini penting. Lalu yang berikutnya itu adalah, yang perlu dipahami adalah makom yang lebih tingginya kembali, itu namanya makom sebagai mujahid fisabilillah. Ya. Mujahid fisabilillah. Itulah yang mau jadi target kita semua. Kalau ditanya itulah Rasulullah, ya ulamanya, ya da'inya, ya pengajarnya, ya muhafidnya, ya kemudian mujahid. Lu berarti nanti mujahid jadi kita mencetak teroris, Ustaz. Ada yang berani bilang bahwa Rasulullah mujahid itu adalah teroris? Tidak, dia mujahid, luar biasa. Bahkan Allah menyatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minin. An-Nisa 95. Tidak sama orang yang mukmin tapi enggak ikut berjihad, enggak berjihad, mukmin saja, dibanding dengan mukmin tapi berjihad. Mukmin tapi apa? Berjihad. Apa itu? Kata Allah, faddalallahul mujahidina alal qaidin. Mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah. Allah itu mengutamakan makom derajatnya orang mujahid itu lebih apa nih? Tinggi. Ketinggi. Dan dalam konteks pertarungan ideologi sekarang ini, peristiwa RUU HIP, peristiwa tentang apa nih, upaya makar terhadap konstitusi, maka bahasa jihad itu sangat dibutuhkan nanti di masa mendatang kepada generasi-generasi kita. Harus paham jihad menurut Al-Quran, harus paham jihad menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi cetakan kita di tempat ini, Pak. Jadi awake dhewe di Mardotilah itu arep ngopo to iki? Itu menjadi estafet pengkaderan. Karena kita sebut estafet itu karena pernah dijalankan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umatnya ini kerek ngelanjutke. Jadi nggak bikin jalan baru, tapi melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Maka prinsip keislaman yang mau kita bawa di dalam Mardotilah ini apa coba? Yaitu memahami Islam ini sebagaimana yang dijalanin oleh Rasul dan para sahabat. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 147 dan 148, sibghah, celupan keislaman itu seperti yang disebutkan oleh Allah. Fa in amanu bimisli. Kalau engkau itu berimannya, model Islamnya yang dikembangkan di pondok ini, model Islamnya bimisli, seperti ma'amantum bihi, seperti yang engkau imani, engkau di sini Pak, antum pada waktu itu adalah Rasul dan para sahabat. Apa kata Allah? Faqadih tado, maka sudah mendapatkan apa nih? Petunjuk. Fa in tawallau, kalau engkau berpaling dari gaya, model, karakter keislaman Rasulullah ini, fa innamahum fi syiqaq, orang itu berada di persimpangan jalan. Biarpun jenenge Muhammadiyah, ya, biarpun jenenge apa? Tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka kata Allah, orang ini Islamnya fi syiqaq. Syiqaq itu artinya berada di persimpangan jalan. Ya. Orang dalan enek dalane ngoten lho. Nggih. Orang mlaku enek lampahe ning berada di persimpangan jalan. Engko tekone ngendi Lampung jenenge persimpangan jalan. Tersesat. Ini model yang harus kita bawakan. Jadi kita hadir ke sini walaupun kita tidak di Muhammadiyah misalkan, itu bukan membawa ajaran baru, kita membawa ajaran asli Muhammadiyah, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan keliru pemahamannya ini. Kita ini membawa ajaran asli yang dibawa oleh, karena ajaran yang diakui itu adalah
ajaran yang seperti Rasul dan para sahabatnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, model yang sudah dipilih Allah, lalu Allah turunkan prototip berupa Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini, itu sudah prototip yang terbaik. Tidak ada yang melebihi baiknya dari itu. Jadi jangan cari model yang lain, model Islam liberal, Islam pluralis, Islam inus itu apa jenenge, Islam Nusantara apa neh, Islam kejawen apa neh, enggak ada, pokoknya Islamnya ala Rasulullah. Itu kaidah. Dan kita tidak akan bergeser dari itu. Dan kami mau mohon pamit kalau semua ini, semua yang ada di sini pengen mengembangkan Islam yang lain di luar yang dikembangkan oleh siapa? Rasulullah. Maka mending kami tidak ikut-ikut. Mending kami tidak apa? Ikut-ikut. Lah nanti malah tambah suloyo. Tambah suloyo. Bahkan kebate wong kondo itu kita bahkan tidak mengembangkan Islam Muhammadiyah, tapi Islam ala Nabi Muhammad. Bukan Islam Nahdiyin, tapi Islam ala Nabi Muhammad, titik. Dan itu kemudian jalan kita berorganisasi lewat Muhammadiyah. Jadi jangan didudukkan secara serampangan dalam persoalan ini. Baik, saya lanjutkan. Lalu yang kelima, kita pengen apa di sini ini? Menyamakan yang kelima itu torik. Torik itu artinya adalah jalan. Ya. Jalan kita dalam jalan perjuangan ini ada 4. Ad-da'wah ilallah, berdakwah di jalan Allah, ajak-ajak kebaikan, amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu menjadi trennya Muhammadiyah. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak itu adalah Muhammadiyah tulen, mesti ngerti ini. Mesti ayat yang dibawa adalah surat Ali Imran. Ayat 103 dan 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Niki nek enek nggo Muhammadiyah mesti harus apal mipil, karena ini memang ayat patennya Muhammadiyah. Ayat patennya Muhammadiyah. Dan kami pun yo pakai itu, tidak pakai, memangnya ada Quran yang lain apa? Enggak ada, pakai itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan, menjadi umat yang tengah. Itu yang juga dipakai oleh apa nih? Muhammadiyah. Jadi dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dan berikutnya adalah melalui jalan jihad fisabilillah. Ketika ada kejahatan musuh dari luar yang mengancam terhadap negara kita, mengancam terhadap agama kita, mengancam terhadap harkat kita, maka tidak ada bahasa lain, nggak ada lagi bahasa dakwah, nggak ada lagi bahasa amar ma'ruf, nggak ada lagi bahasa yang lain kecuali bahasa jihad fisabilillah. Dan itu yang kita pahami di tengah ini umat ini. Karena Nabi kita saja itu diperintahkan langsung oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar, surat At-Tahrim ayat-ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para nabi, maaf, jahidul kufar, perangilah orang apa ini? Kafir. Wal munafikin, berikutnya juga perangi juga orang apa ini? Munafik. Waghlud alaihim, tempat mereka bersikap keraslah terhadap mereka, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam, wa bi'sal masir. Baru dicontohkan 2 wanita yang jelek, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ini contoh wanita kafir. Kemudian baru wanita yang baik itu istrinya Fir'aun sama siapa? Maryam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kita gerakkan semua ini, amar ma'ruf, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian jihad fisabilillah, itu adalah di tengah pergerakan yang hanif, yang lurus, sesuai dengan syariat.
Loh itu ada yang ngaku-ngaku berjihad. ISIS itu juga ngaku berjihad, tapi bisa jadi gerakannya banyak di kalangan para ulama Timur Tengah yang mengingatkan itu gerakannya menyimpang. Walaupun ngaku-ngaku nganggo nama jihad, kita kagak ikut, Bu. Kita kagak ikut. Nanti ada yang ngaku-ngaku pakai khilafah, kita kagak ikut. Kalau khilafahnya tidak ala minhajin nubuwah. Nah, ya di sini pentingnya bergerak bersama ini harus sesuai dengan apa ini? Syariat yang hanif, ya, syariat yang lurus. Yang tidak lurus kita tidak ikuti. Lalu yang keenam, di mardotilah ini sesungguhnya kita membentuk apa nih? Membentuk kesamaan dalam hal azad. Zat itu bekal yang mau kita tanamkan. Takwa dan ilmu, syukur dan sabar, kemudian zuhdun di dunia ini, bersikap zuhud di dunia, tidak kendunyan, wa isarun lil akhirah, dan di pondok ini mengutamakan apa ini? Akhirat. Jadi saya ulang, takwa gandengannya dengan apa? Ilmu. Kemudian kedua adalah syukur dan sabar. Kemudian zuhud itu tidak menghamba dunia, ya, dan wa isarun lil akhirah. Maka nanti dalam memproses tempat niku ampun ngantos mewah banget Pak Setiaji, enten nggih Pak Setiaji. Jangan mewah banget, sakmurwati kemawon. Ketok ini kita pengen memfasilitasi mewah, tapi nanti dia terlilit kepentingan dunia, sulit mengurainya. Ya, sulit untuk apa nih? Mengurainya. Dibiasakan, jadi kesederhanaan seperti nanti yang dinasihatkan oleh Ustadz Zuhal, ada kesederhanaan, gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya lebih condorong, lebih kekurangan daripada apa nih? Berlebih. Itu yang nanti menumbuhkan apa nih? Pesantren ini. Gitu. Nek pesantren apa-apa nek enek itu jenenge hotel, Pak. Bukan apa niku pesantren gitu ya. Itu hotel, apa-apa enek. Enggak, kita ini semua dijalanin sendiri. Bahkan kemudian tempatnya yang biasa saja. Gitu ya. Nah itu yang perlu untuk dirasakan. Ya. Saya masih melihat sebuah pesantren Darun Nukat di mana nih? Lamongan, di tempatnya Pak Zuhal itu, dekat Pak Zuhal, itu masih mempertahankan sampai sekarang di alam modern itu ijek nganggo gedek. Ijek nganggo apa? Gedek. Saking pengen menumbuhkan rasa itu tadi. Harus ada sikap zuhud terhadap dunia ini. Zuhdun fid dunia, dan yang lebih diutamakan di menkeniku adalah wani akhirat. Lalu berikutnya, kita menyamakan apa di tempat ini? 7 dan 8 adalah menyamakan sikap wala wal bara. Sikap apa? Wala wal bara. Jadi loyalitas kita, keberpihakan kita, dukungan kita, pembelaan kita itu jelas, yaitu kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Orang mukmin saja. Ya. Sedangkan bara jelas harus ada. Permusuhannya kepada siapa? Lil kafirin, lid dolimin, lil munafikin, lil murtadin. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kemudian munafik, itu adalah musuh-musuh yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mengada-ada. Kepada mereka kita meletakkan sikap baro'ah, yaitu berlepas diri dari mereka ini, mengakui keberadaan mereka di dunia, tapi tidak mengakui ajarannya itu ada kebenarannya. Ajarannya batil, harus dileturkan. Ajarannya apa? Batil. Sebab ini akidah. Akidah itu begitu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari. Jangan pastikan. Ya. Ahok di mana? Jawabannya sudah jelas. Nggak usah ngomong politik-politik. Kalau dia mengaku Tuhannya itu salisun salasah, berarti jelas dia kafir, sudah jelas, nggak usah bingung-bingung. Lah kemana nanti kita berlepas dirinya? Jelas, sudah jelas. Kemana loyalitasnya? Sudah jelas. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir adalah membangun tajammu,
Tajammu itu artinya adalah pergerakan kebersamaan atau berjamaah atau berorganisasi itu harus memiliki kesatuan akidah. Akidahnya kudu podo, ojo selenco-selenco. Niku jenenge wong kongko-kongko nek selenco-selenco. Kemudian yang kedua adalah fikrohnya yang benar, ya. Dan yang ketiga tujuannya juga sama. Jadi 3 yang ditetapkan ya, akidah, tujuan, sama fikrohnya. Fikroh itu adalah cara memandang keislaman. Itu harus sama. Biarpun ada di dalam tubuh Muhammadiyah ini bisa jadi ada yang tidak sama fikrohnya. Contoh, mohon maaf sekali, yang sudah naik ke permukaan. Ada seorang tokoh Muhammadiyah menulis buku fikih kebinekaan. Judulnya Fikih Kebinekaan. Yang fikih Islam aja angel-angel itu ditambah fikih napa? Satu lagi namanya fikih lintas agama. Yang fikih agama Islam saja angel ditambah fikih yang macam tambah ribut napa mboten? Ribut sekali. Apalagi fikih agama ini. Fikih kebinekaan ini. Ternyata kalau dibaca itu yang mengeluarkan, mohon maaf ya, yang mengeluarkan Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah, orang yang pernah di Muhammadiyah. Ya, orang yang pernah di Muhammadiyah. Itu dia nyatakan di dalam buku itu bahwa kepemimpinan Yahudi dan Nasrani itu dalam era kebinekaan itu tidak mengapa. Judulnya tiba-tiba cuman pengen melawan titahnya Allah. Al-Maidah 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Dadak nulis buku barang, Bu. Ya, dan itu jelas tidak menjadi bagian dari kita, walaupun dulu pernah ngaku sebagai orang apa? Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah harus seperti apa? Ya harus seperti Al-Maidah 51 dong. Surat Al-Maidah 51. Itu prinsip. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membangun ini enggak apa-apa. Mungkin jumlahnya kecil, mungkin jumlahnya baru sedikit, tidak mengapa. Tapi yang setidaknya dalam membangun loyalitas ini dari 9 itu 5 yang pokoknya. Saya tambahkan ya, 5 yang pokok itu adalah ghoyah, 2 akidah, 3 manhaj. Manhaj itu adalah jalan berpandangan sesuai dengan pandangan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat adalah fikrah, mengambil pandangan-pandangan keislaman. Dan yang kelima adalah ruh. Ruh inilah yang kemudian ditumbuhkan dalam dunia kepesantrenan ini agar menjadi ruh-ruh pejuang. Jadi intinya saya ingin menyimpulkan terhadap kajian ini bahwa pesantren ini dipakai untuk mengkader, melanjutkan estafet pengkaderan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar memunculkan hafid Quran, bukan sekedar itu, tapi akan menjadi hafid yang menjadi kadernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matur nuwun, terima kasih sekali. Kalau kurang nanti bisa dalam diskusi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.